Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Muflihah. Saya dari program studi sejarah peradaban Islam. Saya di sini ingin menjelaskan tentang filsafat Helenisme dan Neoplatonisme. Helenisme berasal dari kata Yunani Helenize, artinya berbahasa Yunani atau menjadikan Yunani. Helenis adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan kultural di mana sesuatu yang bersifat bukan Yunani menjadi Yunani atau peradaban Helenistik. Prosesnya ada yang bersifat sukarela, serta ada pula dengan penggunaan kekuatan. Pada zaman Helenisme ada perpindahan pemikiran filsafati, yaitu dari filsafat yang teoritis menjadi filsafat yang praktis. Maksudnya, filsafat semakin menjadi suatu seni atau cara untuk menjalani dan mengatur kehidupan manusia. Orang bijak adalah orang yang mengatur atau menjalani hidupnya berdasarkan akal atau rasionalnya. Ada banyak aliran yang berusaha menentukan atau menawarkan cara menjalani hidup. Di antaranya, aliran Epikuros yang bersifat etis dan aliran Neoplatonisme yang bersifat religius. Aliran Epikuros bersifat etis, maksudnya aliran ini menawarkan cara untuk menjalani hidup dengan memberikan penjelasan yang rasional berdasarkan pertimbangan etis atau kebaikan yang umum atau universal. Tujuan berfilsafat menurut aliran Epikuros adalah untuk menjamin kebahagiaan manusia. Di dalam ajaran etikanya, Epikuros bermaksud memberikan ketenangannya batin atau ataraksia kepada manusia. Menurutnya, selama ini ketenangan batin tersebut terusik oleh ketakutan, oleh rasa takut, yaitu ketakutan terhadap murka para dewa, terhadap maut dan terhadap nasib. Ketika manusia dapat melepaskan diri dari ketakutan tersebut, maka ia dapat mencapai tujuan hidupnya, yaitu hedon atau kenikmatan, atau juga bisa disebut dengan kepuasan, asalkan dapat menentukan kenikmatan yang mendalam dan tahan lama. Dalam pandangan aliran Epikuros, orang bijak adalah orang yang tahu seni atau cara menikmati sesuatu dalam waktu yang lama dan sedalam mungkin. Ketenangan batin bisa dirasakan manusia. Harus pandai-pandai dalam mengelola keinginan batin dengan cara membatasinya. Semakin sedikit keinginan, maka seseorang akan semakin bahagia. Orang yang baik adalah orang yang mampu menentukan perbuatan mana yang dapat memberikannya kepuasan dan tahan lama. Beberapa pandangan pokok aliran Epikuros yaitu jagat raya adalah kekal. Tidak ada sesuatu yang ada yang diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Sebaliknya, tidak ada sesuatu yang awalnya ada menjadi tidak ada. Jiwa adalah atom dan alam semesta terbentuk dari susunan atom-atom. Dewa diyakini tidak ikut campur dalam proses kejadian alam semesta. Dengan demikian, manusia tidak perlu takut apapun karena semua berjalan secara sistematis dan manusia sendirilah yang menguasai akan hidupnya. Manusia dapat mengubah keadaan hidupnya dengan cara mengubah kehendaknya. Jadi, manusia adalah penentu keadaan dari diri sendirinya. Sedangkan aliran Neoplatonisme adalah aliran yang bersifat religius. Aliran ini menawarkan cara menjalani hidup dengan baik melalui pendekatan religius. Aliran Neoplatonisme meyakini bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia, tetapi manusia merupakan pancaran dari Tuhan atau emanasi. Zat Tuhan tidak berkurang sedikit pun karena pancarannya tersebut. Tuhan adalah sumber pertama, sedangkan segala hal yang ada adalah pancaran dari sumber pertama tersebut. Semakin jauh dari sumber pertama atau Tuhan, maka semakin rendah kualitasnya atau semakin jauh dari sempurna. Seperti pantulan cahaya matahari, semakin jauh pancarannya itu dari sumber cahayanya, maka semakin redup
dan berkurang tingkat kejelasan pancaran cahayanya, dan semakin redup dan akhirnya gelap. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka aliran Neoplatonisme menawarkan cara untuk mengatur hidup manusia dengan pendekatan remanasi, artinya bersatu kembali dengan Tuhan, sumber pancaran. Oleh karena itu, tujuan hidup manusia adalah untuk bersatu kembali dengan Tuhan atau remanasi tersebut. Remanasi dicapai dengan 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menyucikan atau melakukan amal soleh, penerangan akal budi atau berfilsafat atau berpikir dengan yang bijak. Terus yang ketiga adalah ekstase atau jalan mistik atau proses menyatu dengan Tuhan. Menurut dari yang tadi saya baca, sepengetahuan saya bahwasanya filsafat Helenisme dan Neoplatonisme memiliki perbedaan dalam cara berpikirnya. Filsafat Helenisme lebih mengedepankan kepada rasional atau kepada akal. Nah, dari penawaran hidup juga terbagi menjadi 2 juga, yaitu tentang etis dan juga Neoplatonisme. Ya, dengan cara etis, yaitu filsafat dengan cara etis, yaitu dengan cara kita itu adalah seorang yang berpikir dengan bijak, dengan cara dia itu bisa mengatur tentang segala hal yang ingin dia lakukan. Jadi setiap hal yang dia lakukan itu dia itu mengatur dan dia itu berpikir tentang rasionalnya, dan yang dia lakukan itu agar dia itu mengalami suatu hal yang disebut dengan ketenangan. Jadi kalau hedonisme itu adalah sebuah filsafat yang dimana dia itu mengedepankan kepada akal dan kepada pikiran atau dengan cara dia itu rasional. Nah, untuk menawarkan dalam kehidupannya itu dibagi menjadi 2, yaitu dengan etis dan dengan Neoplatonisme. Nah, dengan cara etis yaitu dengan cara seorang itu berpikir dengan bijak bahwasanya setiap hal yang dia lakukan itu bahwasanya harus dipikir dengan matang-matang dulu, harus dipikir dengan akal, harus dipikir dengan rasional, dan tujuan dari dia berpikir rasional, tujuan dia menggunakan akal adalah untuk mencapai sebuah ketenangan. Nah, dari kalau sebaliknya dari filsafat Neoplatonisme adalah sebuah filsafat di mana yaitu adalah suatu hal kita tuh lebih mengedepankan kepada Tuhan. Nah, tapi di sini lebih mengarahkan kepada pancaran Tuhan. Jadi kalau kita semakin dekat sama Tuhan, maka pancaran cahayanya juga akan semakin terang. Dan apabila kita jauh dari Tuhan, maka pancaran cahayanya juga akan semakin redup. Cara juga untuk kita lebih dekat sama Tuhan adalah dengan 3 cara, yaitu mensucikan diri. Jadi kita itu lebih dekat sama Allah, dan 2 juga kita selalu berbuat baik, amal soleh. Yang ketiga juga kita lebih bersyukur, kita lebih dekat juga sama Tuhan. Itulah sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.